Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, Associate Profesor Dr. Abdul Malik MP, dan seluruh jajaran Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jombang, dan juga Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jombang dan seluruh jajaran. Yang saya hormati seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah yang mungkin hadir pada pagi hari ini, dan seluruh jamaah Puspa, ya, jamaah pengajian Sabtu pagi, keluarga besar Muhammadiyah Aisyah Kabupaten Jombang yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, dalam suasana bulan Syawal kita bisa bertemu dalam rangka untuk mengikuti kajian Sabtu pagi. Yang ini memang agak berbeda, ya, dengan PDM atau PCM yang lain, karena biasanya PAP, ya, PUAP, ya, pengajian umum Ahad pagi, tapi ini adalah Puspa, pengajian umum Sabtu pagi. Jadi ini Jombang memang pengen beda kan, ya, dengan PDM yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita berharap setelah mungkin 13 hari kita meninggalkan bulan suci Ramadan, kita berharap semoga amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjadi salah satu penyebab diampuninya dosa-dosa kita. Para jamaah yang berbahagia, saya ingin mereview, mungkin dulu pernah saya sampaikan, ada dua hal yang selalu harus menjadi perhatian kita, yaitu hablu minallah dan hablu minanas, yang tentu selama bulan suci Ramadan kita betul-betul menjaganya. Bagaimana secara kuantitas kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan bagaimana kita selalu menjaga hubungan dalam berinteraksi dengan sesama manusia selama bulan suci Ramadan. Bahkan kita tidak akan terpancing emosi kita ketika mungkin ada seseorang yang ingin menguji kita apakah puasa kita ini sukses atau tidak. Dan alhamdulillah insya Allah kita bisa menjaganya selama bulan suci Ramadan. Nah, dalam hablu minallah, mungkin dulu pernah saya sampaikan, sesungguhnya iblis dan Adam dulu itu sama-sama ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Iblis diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Iblis ini kan mbahnya
setan, kan begitu ya. Nah, kemudian setelah itu Adam yang ditempatkan oleh Allah juga di dalam surga. Tetapi ketika Adam diciptakan Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud hormat kepada Adam. Malaikat pun sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah. Malaikat sujud hormat, ya, bukan sujud untuk menyembah, sujud hormat kepada ciptaan Allah yang luar biasa yang bernama manusia. Tetapi beda dengan iblis. Iblis kemudian menentang perintah Allah akan sujud atau menghormati Adam yang telah diciptakan oleh Allah. Maka yang semula hubungan antara Allah dengan iblis terjaga dengan baik, tetapi karena dosa kesombongan yang dilakukan iblis menjadikan hubungannya dengan Allah menjadi retak. Dengan Nabi Adam, Adam dengan Allah tentu sangat dekat, karena Adam ditaruh oleh Allah di dalam surga. Tetapi karena kemudian dengan tipu daya iblis, ya, karena merasa mangkel diusir oleh Allah, ya, karena ketidaktaatannya, maka iblis memperdaya Adam dengan makan buah khuldi, kita mengenalnya, yang kemudian menjadikan Adam berdosa kepada Allah, karena yang pada awalnya Adam diingatkan oleh Allah jangan mendekati, ya, pohon itu, kan itu seperti itu. Nah, Adam melakukan kesalahan yang mengakibatkan hubungannya dengan Allah menjadi jauh. Maka kemudian Adam melakukan pertaubatan dengan doa yang saya kira kita semuanya sudah sangat hafal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa pertaubatan itu, maka hubungan Adam dengan Allah menjadi dekat kembali. Tetapi berbeda dengan iblis. Karena iblis tidak mau bertaubat, maka hubungannya tetap jauh dengan Allah. Karena iblis tidak mau melakukan pertaubatan akibat dosa kesombongan yang telah dilakukan itu. Nah, inilah yang kemudian membuat iblis mangkel dan meminta izin khusus kepada Allah. Karena Adam yang telah memperdaya dia, maka iblis dengan anak keturunannya pun bersumpah dan minta izin kepada Allah akan memperdaya Adam dan keturunannya. Ya, artinya apa? Kalau manusia itu berdosa, mesti hubungannya akan jauh dengan Allah. Tetapi kalau manusia itu melakukan pertaubatan, maka hubungannya akan menjadi dekat kembali dengan Allah. Itulah Allah yang Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Nah, bagaimana dengan hubungan sesama manusia, hablum minan nas? Maka pada prinsipnya sama dengan hubungan manusia dengan Allah. Kalau tadi manusia dalam hubungan dengan Allah melakukan kesalahan, maka dia melakukan pertaubatan. Manusia dalam bukunya Quraisyah Wawasan Al-Quran itu dari kata al-insan. Al-insan itu akar katanya adalah uns. Uns itu mengandung arti senang atau harmoni.
Jadi pada dasarnya manusia itu senang dengan kebersamaan, senang dengan keharmonisan. Manusia itu tidak senang dengan hubungan yang retak, ya, antara satu dengan yang lain. Selama manusia itu normal, ya, selama manusia itu normal. Nah, kalau manusia itu mengalami gangguan jiwa, mesti akan berbeda. Nah, tetapi karena tipu daya iblis tadi yang sudah bersumpah dengan izin khusus dari Allah untuk memperdaya manusia, pada akhirnya manusia juga bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu bisa terjadi mengganggu hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, ketika terjadi kesalahan antara manusia satu dengan yang lain, maka terjadi hubungan yang menjauh. Yang menjauh. Awake dewi, misalnya saya dengan Pak Wahid, kalau misalnya saya bersalah dengan Pak Wahid, mungkin saya akan sungkan karena kita pernah merasa berbuat salah dengan Pak Wahid. Begitu juga dengan sebaliknya, Pak Wahid juga akan merasa segan berhubungan dengan saya karena Pak Wahid pernah bersalah dengan saya. Maka untuk mendekatkan kembali antara saya dengan Pak Wahid, ya, mana yang berbuat salah atau siapa yang mengambil inisiatif, maka harus ada yang mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Karena dengan permaafan itulah akan mendekatkan kembali hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, seperti pertaubatan itu akan mendekatkan manusia dengan Allah. Permaafan itu akan mendekatkan manusia dengan manusia yang lain. Maka dalam halal bihalal, meskipun secara syar'i itu tidak ada tuntunannya, tetapi maaf memaafkan itu ada tuntunannya dan bahkan diperintahkan oleh Allah. Saya kira kita semua sudah sangat hafal wal afina aninnas. Orang bertakwa itu cirinya salah satunya adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi meskipun orang lain belum meminta maaf kepada kita, kita itu sudah dengan lapang dada untuk memaafkannya. Wong Islam itu gak oleh dendam. Wal kadhiminal ghaidz itu kan bukan karakternya orang beriman. Kalau dia pemarah, wal kadhiminal ghaidz itu karakternya orang bertakwa. Dia bisa menahan amarah, dia tidak akan mendendam dengan orang lain. Tapi kalau orang itu mendendam, ya, awakmu sepisan gak salah, sak terusé tak iling-iling, kan begitu ya. Ini yang saya kira itu menjadi tidak bagus. Maka dulu saya sampaikan kalau level pemaafan itu kan ada tiga, ada al-afwa, ada at-takfir, ada as-sofa. Al-afwa itu memaafkan, tak sepuro tapi aku gak iso ngelalekno, kan gitu ya. At-takfir itu tak sepuro tapi tak lalekno, tapi saya belum bisa berbuat baik terhadap kamu. As-sofa itu lapang dada. Salau kaya apa tak sepuro tak lalekno, nek kon butuh apa-apa tak tulungi. Nah, ini yang luar biasa. Tak sepuro tak lalekno, gak tak iling-iling. Nek awakmu butuh apa-apa nang aku, ayo tak bantu, tak tulungi. Itulah derajat ketakwaan, derajat permaafan yang paling tinggi. Bagaimana kita bisa memaafkan
kesalahan orang lain, melupakan sekaligus kita bisa berbuat kebaikan kepada orang yang pernah berbuat salah terhadap kita. Angel apa gak ning ngene iki ya? Angel apa mboten Bapak Ibu nggih? Ya, angel Pak. Sing akeh ku tak sepuro, ya tak sepuro, tapi gak iso tapi tetep gak iso lali. Sing akeh kan begitu. Ngelalekno lho angel apa maneh berbuat kebaikan. Padahal yang diinginkan oleh Allah ya begitu. Memaafkan, melupakan dan berbuat kebaikan, dan itulah yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka resolusi amal soleh pasca Ramadan itu juga harus dua aspek itu. Bagaimana kita menjaga hablum minallah sekaligus tetap menjaga hablum minanas kita. Jangan sampai hubungan kita yang sudah kita bangun dengan baik di bulan Syawal ini dengan saling maaf-memaafkan kemudian menjadi renggang kembali karena kita berbuat kesalahan kembali. Kosong-kosong Pak yo saiki mari ngono 1-0 maneh. Kayak bal-balan ae kan, artinya berbuat kesalahan lagi tidak. Bagaimana yang kosong-kosong saling memaafkan ini kita pertahankan sampai mungkin nanti kita sama-sama meninggal dunia. Jadi ini resolusi menjaga hablum minallah sekaligus hablum minanas. Karena kesalehan ritual itu harus terimplementasi dalam kesalehan sosial. Salate rajin ya, tapi nek mangkelan karo uang, sering gegeran karo uang, salatnya ini nggak akan ada nilainya. Pak iku sembangi kok rajin tapi kok sering nglarani atine wong, misalnya begitu. Ya berarti salatnya durung bener. Iya kan, salat itu kan inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari berbuat keji dan mungkar. Lu nek wis sholate rajin berarti itu hanya sekedar gugur kewajiban. Tapi nek karo wong sering larani atine iku gak bener sholate. Kesolehan ritualnya tidak terimplementasi dalam kesolehan sosial. Nah maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita meresolusi amal soleh kita pasca Ramadan? Yang pertama mungkin kaitannya dengan hablum minallah kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan itu kita sering berorientasi pada kuantitas, gitu, ngejar pahala sing akeh. Sholat malam, sholat raweh setiap hari 11 rakaat, nek perlu gonta ganti masjid. Engko nang masjid Jami 11 rakaat, nang gone Ahmad Dahlan 11 rakaat, kok mari ngono pindah maneh. Pokoknya pengen menikmati Ramadan itu dengan berpindah-pindah masjid. Sing penting pokoknya sholat taraweh. Karena orientasi kita orientasi kuantitas. Kuantitas itu ukurannya apa? Pahala. Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah dilakoni kabeh. Ngantuk-ngantuk ya tetep qobliyah kan gitu apa, misalnya pas duhur nek perlu yang ghairu muakkad itu dilakoni kabeh. Karena orientasi kita kualitas. Kadang-kadang sampai lali mergo mestine la sholata ba'dal asri was subhi, ya tidak ada sholat setelah asar dan subuh karena saking semaknya orientasi pada kuantitas. Mari asar saya sholat sunah mana kan gitu ya.
Karena kadang-kadang begitu, lupa ngejar pahala, kita tidak pernah belajar tentang ilmunya sholat. Tadarus Quran, membaca Quran, kita perlu 1 hari 1 juz selama Ramadan, 30 hari nanti menjadi 30 juz, sehingga kita khatam Quran. Nek wis tarawih 30 rakaat, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan sholat tarawih selama 30 hari, tidak pernah bolong, bahkan berpindah-pindah masjid, kan begitu. Saya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tadarus Quran 30 juz selama bulan suci Ramadan. Karena kita orientasinya pada kuantitas. Sedekah begitu. Wah, Ramadan ngejar pahala, sedekahnya sing wakeh. Tetapi ketika selesai Ramadan, lali kabeh. Sing eling mek salat 5 waktu tok. Makanya apa? Dalam beribadah, dalam menjaga habluminallah kita, maka kita penting juga untuk berorientasi pada kualitas. Kenapa harus kualitas? Kualitas itu misalnya begini. Orang membaca Quran yang selama ini dalam bulan suci Ramadan kita lakukan, itu hanya sekedar membaca dengan harapan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Maka itu harus kita rubah orientasinya. Kita baca saja mungkin 10-15 ayat setiap hari dengan orientasi kualitas. Kita baca ayatnya, kita baca artinya, kalau perlu kita baca tafsirnya, kita memahami makna ayat yang kita baca. Setelah itu kita berusaha untuk mengimplementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Ini penting. Tidak usah konsentrasi atau orientasi pada nek wis wayahe Ramadan ya, di luar Ramadan tetap membaca saja, tetapi jusnya dikurangi misalnya gitu ya. Gak sak juz, engko sak juz iku didadekno 30 dina misalnya begitu. Jangan. Akan lebih bagus kalau berorientasi pada kualitas membaca Quran itu. Bacalah Al-Quran, mungkin tidak usah terlalu banyak, 10-15 ayat. Kita fahami, kita baca artinya, kemudian kita fahami maknanya, mungkin dengan membaca buku-buku tafsir Al-Quran. Setelah itu kita berusaha untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa begini, insya Allah kita akan rutin ya dalam menjaga konsistensi kita untuk membaca Al-Quran. Sempatkan sehabis sholat maghrib, sempatkan sehabis sholat subuh. Mungkin gak usah suwi-suwi 15 menit, 30 menit itu maksimal misalnya. Itu hasilnya akan luar biasa. Karena kalau kemudian kita tidak konsisten, ya gak akan ada nilainya yang kita pelajari, kita baca selama bulan suci Ramadan. Ya nanti itu pahalanya urusan kita dengan Allah, kan begitu.
Kan ada beberapa kewajiban ya Al-Quran itu. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu yang pertama kan kita wajib bisa membaca Al-Quran. Ini bapak-bapak mungkin yang sudah merasa sepuh belum bisa baca Al-Quran, berusahalah untuk bisa belajar membaca. Yang dinilai Allah itu prosesnya. Meskipun nanti hasilnya sih tetap misalnya mohon maaf belepotan bacanya, enggak apa-apa. Tapi ikhtiar Bapak Ibu, usaha Bapak Ibu untuk belajar membaca Al-Quran itu yang dinilai oleh Allah. Lho kok nek awake dhewe ya Allah wis pirang-pirang tahun awake dhewe macane sik kaya ngene wis gak usah maca ae ngono dadine. Ndak. Senajan kok mohon maaf ya misalnya alhamdulillahirabbil ngalamin misalnya begitu ya dialek yang mungkin di wilayah tertentu enggak apa-apa. Yang penting usaha kita untuk belajar membaca Al-Quran itu. Yang kedua kewajiban kita itu bisa memaknai ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan ya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan tentu ada kewajiban kifayah fardu kifayah menjaga Quran. Menjaga Quran itu tentu pada saudara-saudara kita yang punya kapasitas hafid ya, hafal Al-Quran. Jadi itu lupa nek maca tok gak apa-apa ya, gak apa-apa ya, tapi akan lebih bagus dari sisi kualitas kalau kita baca faham maknanya sekaligus berusaha untuk mengimplementasikan dalam perbuatan kita. Misalnya ayat dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya Bani Adam wahai Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, misalnya wahai anak Adam berpakaianlah kamu yang rapi ketika sholat di masjid, misalnya begitu. Atau kalau di masjid dalam rangka rapat juga berpakaianlah yang rapi. Artinya Allah itu betul-betul ingin menjaga. Nah itu yang kita terapkan. Ayo nek nang masjid itu kelambine sing pantes lah, bukan apik, bukan sing pantes. Kaos oblong tulisannya bimoli ngono. Ojo lah kan gitu. Ini masjid. Wahai Bani Adam itu kan berarti semua keturunan Adam. Kalau kamu masuk masjid ya pakailah pakaian yang rapi. Itu contoh sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga begitu, ibu-ibu nek nang masjid ojo gawe mohon maaf apa sing digawe sehari-hari ibu itu apa Bu? Dasteran ngono aja lah Bu. Nang masjid ini ayat Quran Bu, nanti silakan dilihat tuh surat Al-A'raf ayat 31 itu. Yo pakaian sing apik lah nang masjid aja dasteran tok terus nang masjid. Pala ketutup ruku duduk masalah ruku kan begitu. Mukena itu ya. Ndak. Ya kita juga sama yang laki-laki. Ya kecuali nek darurat pas lunga ado misalnya begitu ya itu bisa dimaklumi, tapi kalau kita rumahnya dekat dengan masjid ya sudahlah. Atau kalau mau sholat berusahalah dengan menggunakan pakaian yang bagus. Ini anjuran. Ini contoh sederhana. Nek awake dhewe gak tau maca Quran, gak diwaca artine, ya gak ngerti kan begitu. Al-Quran itu semakin kita baca, semakin kita fahami maknanya, maka kita akan tertarik untuk mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Itulah secara kualitas.
Sholat malam saya kira juga sama. Sholat malam itu kan Nabi mengatakan sholat malamlah kamu meskipun hanya 1 rakaat sholat witir. Artinya apa? Kadang-kadang kita ini Pak ngono gak iso 11 rakaat piye nek sembayang bengi tahajud ya ora apa-apa. Supaya kita ini bisa konsisten. Kata Nabi itu amal yang baik itu bukan amal yang banyak tapi arang-arang, tetapi amal yang baik itu yang sedikit tetapi konsisten, istiqomah. Jadi jangan kemudian setelah Ramadan terawih ini 30 dino jangkep tapi mari Ramadan gak tahu sholat bengi blas. Maka kalau kita berorientasi kualitas gak apa-apa sak rakaat witir, ndak apa-apa 3 rakaat witir, ndak apa-apa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat tapi yang berkualitas. Wah awak ini nyambut gawe ini sampai bengi tangi mendekati subuh aja alhamdulillah ya gak apa-apa 15 menit saat durungi subuh wudune 5 menit 10 menit gawe 3 rakaat itu sudah cukup bagus, itu kualitas orientasi kita. Jangan ngitung pahala. Oh nek sholat begini 11 rakaat iku mesti pahalanya luwih akeh timbangane sing witir tok. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Apa maneh 11 rakaat mari ngono WA alhamdulillah sudah sholat tahajud. Mari Bapak Ibu kita lakukan sholat malam. Iku arep ngejak apa pamer? Iku batasnya tipis banget itu. Makanya ndak perlu kalau Bapak Ibu tahajud ya tahajud lah untuk diri kita sendiri. Mungkin hanya untuk istri dan anak-anak kita gitu aja. Nek gak perlu di-share nang grup WA. Jam 3 mari ngono, mari kita tahajud. Ya. Mari kita meraih keberkahan langit. Jam 3 WA begitu. Karepe iku pamer aku luwes tahajud gitu loh. Itu juga ndak bener juga itu. Jadi yang punya kebiasaan begitu mohon tidak diulangi lagi. Ndak perlulah karena batas antara ngajak dengan pamer itu sangat tipis sekali. Tapi kembali pada orientasi kualitas. Yang penting rutinnya, bukan pada banyaknya. Nanti baru ketemu Ramadan lagi ya apa-apa kita kembali. Tapi sebenarnya juga tidak harus 11 pada saat Ramadan itu. Dan mohon maaf ya juga tidak harus dilakukan di masjid secara terus menerus. Bapak Ibu itu penting sesekali sholat jamaah, sholat tarawih di rumah itu juga penting sesekali. Anak dewe tarawih nang kono, engko awake dewe tarawih nang kono. Apalagi yang ustadz setiap malam ceramah itu jarang akhirnya melok sholat jamaah karo bojone anake kan begitu. Jadi ini penting. Jadi jangan kemudian kita ini ya ibadah ya gawe awake dhewe kan begitu. Ya tentu ibadah juga harus memberikan manfaat kepada orang lain terutama pada keluarga kita. Kita diingatkan oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Awake dhewe iki ngurusi wong liya tapi gak ngurusi keluargane dhewe, jangan. Ada couple time, ada family time, itu penting. Jadi untuk istri kita, pasangan kita itu penting juga. Si Bu, aku terawih nang kono, bojone dijarno ae kon terawih dhewe gitu ya. Ojo lah. Nah, makanya kalau kita bangun malam tahajud
ya kita saling mengingatkan. Kalau istri kita belum bangun ya, dan itu tidak boleh memaksa bapak ibu. Lo nek bojone awake dhewe kesel ya sudahlah bu, satu rakaat witir saja, tidak apa-apa. Bapak itu mungkin jam 7 bisa tidur, tapi ibu-ibu itu belum tentu bisa tidur. Apalagi yang bekerja, malamnya masukkan cucian di mesin cuci, paginya harus masak, harus menjemur baju kita. Kalau kemudian istri kita itu tidak bisa misalnya 11 rakaat, ya sudah, jangan disamakan dengan kita. Barangkali dengan nyuci ya, dengan masak itu nilai pahalanya juga akan sama dengan sholat kita. Makanya jangan orientasi kuantitas, kualitas. Insya Allah kalau kita ini orientasi pada kualitas, konsistensi itu akan tetap terjaga sampai nanti kita ketemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Sodakoh, infak sodakoh itu saya kira juga sama. Tidak harus kemudian gede-gedean, tidak. Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Orang bertakwa itu orang yang berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jangan berorientasi pada kuantitas. Oh nek sedekah tambah akeh iku mesti pahalanya, belum tentu. Orang sedekah 1 juta bayarannya 10 juta iku misalnya, kalau dibandingkan orang yang mohon maaf guru-guru TK kita yang gajinya masih 300.000, kemudian dia bersedekah berinfak 25.000, itu mungkin secara kualitas nilainya akan lebih tinggi daripada yang 10 juta tapi infak 1 juta. Secara kuantitas memang banyak. Ya iyalah bayarannya 10 juta kan begitu. Iki lho ono bayarannya 300.000 tapi gemar berinfak secara rutin. Jadi kalau begitu mungkin pernah saya sampaikan, ya sudah, kalau meskipun kita ini bayarannya didik misalnya, tapi berusaha tetap berinfak dan bersedekah. Yang ada nisabnya itu kan zakat. Zakat mal itu yang ada nisabnya. Tapi kalau kita berinfak, bersedekah itu tidak ada nisabnya Bapak Ibu. Duit 100 jenengan infakan sedekahkan 100 ya, 100.000 maksudnya. Bapak Ibu infakan 10.000 itu lebih luar biasa daripada duit 1 juta dikekno mek 10.000 kan begitu. Karena tadi loh, alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra. Orang berinfak baik di kala rezekinya banyak, di kala rezekinya sedikit. Justru di kala rezekinya sedikit itulah kalau dia masih gemar berinfak bersedekah, nilainya akan luar biasa. Karena secara kualitas ya. Sejana kalau menisab itu kan gak memenuhi kan bayaran 300.000, tapi dia masih gemar berinfak bersedekah. Izin minum dulu ya. Wis piro kemana Pak? Pirang menit Pak? Nggih. Jadi ini kan ada cerita lucu. Saya di Jakarta ya misalnya. Seneng ini nang Jakarta aku dipikir bayarannya ya wakeh kan ya. Di Jakarta bayarannya wakeh. Pokoknya tadi pejabat nang Jakarta aku mesti bayarannya wakeh. Wah akhirnya sing jaluk infak ku ya wakeh kan begitu ya. Dari berbagai daerah mengajukan proposal itu.
Nah. Jombang sudah, SD Brilian itu sudah. Nah, jadi tapi ya enggak apa-apa. Loh padahal aku dewi ki yo gurung bayaran jadi kan begitu. Ya karena namanya pejabat baru Bapak Ibu, memang SK presidennya sudah ada, tetapi kan tetap untuk pengajian itu mesti ngikuti SK-nya Menpan RB kan begitu. Nah karena SK Menpan RB-nya belum turun, berarti proses pengajiannya kan belum. Ya itu seperti itu. Ya baru kemudian kemarin dirapel kan begitu. Jadi seperti itu. Tapi ya enggak apa-apa. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dhar. Meskipun rezekinya masih sedikit, tapi tetap berusaha untuk berinfak dan bersedekah. Jadi jangan dilihat banyaknya. Maka yang saya sampaikan tadi, guru TK kita meskipun gaji ini 300.000, tapi kemudian dia gemar berinfak, nilainya akan luar biasa daripada orang yang mungkin gajinya 10 juta hanya berinfak bersedekah mek 100.000 begitu. Seperti itu. Maka kualitas itu menjadi penting. Jadi hablum minallah, sekali lagi jangan berorientasi pada kuantitas. Untuk menjaga konsistensi hablum minallah kita yang sudah kita bangun selama bulan suci Ramadan itu, mari kita teruskan dengan orientasi pada kualitas. Nanti ketemu lagi dengan bulan Ramadan berikutnya, kita bisa orientasi pada kuantitas. Nah bagaimana dengan hablum minanas? Jadi hablum minanas itu juga penting untuk dijaga. Jangan kemudian kita ini ya merasa misalnya menjadi orang penting, menjadi orang yang punya kedudukan, tapi kemudian kita ini melupakan dengan saudara-saudara kita. Dan yang kedua, tentu kita berusaha untuk tidak ini loh, menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita. Makanya nek ngomong ku sing ati-ati, jangan sampai ngelarani atine wong liya. Wong dakwah saja itu kan juga sama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mauidzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Karepe awake dhewe iku pengine berdakwah, tapi kemudian yang muncul adalah menjustifikasi, menyalahkan orang lain. Wis gelem salate alhamdulillah sik disalah-salahno maneh. Wis gelem gawe celana dawa alhamdulillah. Ya. Ukurannya kurang pendek sik disalah-salahno maneh kan begitu. Oh, janganlah. Jadi makanya lisan itu penting. Bil hikmah ya. Dengan bijaksana. Kita ini ngomong dengan siapa? Ya. Kalau misalnya saya ke desa, ke Juwet Tembelang gitu ya, dengan tetangga-tetangga yang mungkin mohon maaf dari sisi pendidikan tidak terlalu tinggi, mesti ngomongnya akan berbeda. Ya kita maklumi. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alar ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang-orang yang disayang Allah itu kalau dia berjalan di muka bumi itu dengan merunduk, dengan tawadhu ya, bukan sombong. Nah,
Wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kemudian mohon maaf ada saudara kita yang mungkin cara ngomongnya karena dipengaruhi oleh pendidikannya, ya kita doakan saja, tidak apa-apa, gak usah mangkel. Dialeknya mohon maaf mungkin sering ketemu di Surabaya itu sering ketemu orang Madura, ya dimaklumi saja. Kita doakan qalu salam, semoga keselamatan untuk mereka. Ya kadang-kadang kita ini kan ngenyek, was iki omongannya wong gak pati pinter misalnya gitu ya, itu seperti itu, jangan. Nah, maka hati-hatilah dengan lisan kita. Wal mauidzatil hasanah, dengan nasihat baik, dengan komunikasi yang baik. Jangankan kita ya, wong Nabi Musa itu saja disuruh berdakwah kepada Fir'aun dengan qaulan layyinah. Jadi berkatalah dengan lemah lembut. Fir'aun itu dosanya tumpuk-tumpuk, syiriknya sudah mbahi syirik kan begitu, karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah perintahkan Musa qaulu layyina, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut ya. Nah, apalagi kita ini sesama orang beriman, sesama orang Islam, berusahalah untuk berkata-kata dengan baik, jangan sampai menyinggung perasaan orang lain ya. Guyon ya guyon, gojoloki ya gojoloki, tapi ojo nemen-nemen, itu penting. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa demikian, insya Allah habluminanas kita tetap akan terjaga ya, tetap akan terjaga. Makanya hati-hati setiap berbicara dengan siapa saja, tapi bukan berarti ini hati-hati wis menengai rek ngerti bang salah, jangan. Orang berbicara itu tetap bisa menyehatkan tubuh kita. Wong nek pinter ngomong iku biasa oksigennya akeh, iku tambah gare awak seger. Tapi nek wong menengahi iku oksigennya kurang, karena nggak tahu ngomong, oksigennya arep mlebu liwat endi wong mingkem ae kan gitu ya. Nah ini jangan, tetap aja harus dilatih bicara, tetapi bicaranya yang baik, karena dengan berbicara itu sirkulasi oksigen itu akan terjadi dengan baik. Tapi nek awake dhewe iki mingkem ae sing disimpen iku CO2, karbon dioksida, iku nggarai penyakit gitu. Nah, tetap bicara, ngobrol ya, tetap ngobrol, hati-hati gitu aja. Bukan terus seperti ya sampai karena disuruh hati-hati Pak, menengai jangan. Nggak tambah cepet, wong introvert itu cepet mati biasa gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah hampir 1 jam. Jadi bagaimana cara kita menjaga atau resolusi amal soleh kita pasca Ramadan, kita jaga hablum minallah kita dengan orientasi pada kualitas ya, tetapi juga bagaimana kita menjaga hablum minanas kita dengan berhati-hati dalam setiap berbicara, berhati-hati dalam setiap berinteraksi dengan orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk menjadi lebih baik sampai kita diketemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan yang penting lagi Bapak Ibu, mungkin tahun depan dalam penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, Muhammadiyah sudah 100% pada KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau sekarang masih menggunakan wujudul hilal. Jadi mungkin nanti tidak akan ada pengumuman ya, maklumat itu kan, karena sudah ada kalender yang dibuat oleh Suara Muhammadiyah. Dan kemungkinan juga akan sering berbeda. Itu kita makanya harus siapkan diri. Mungkin akan lebih sering berbeda ya, mungkin dengan yang tidak menggunakan KHGT. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian,
mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.